unsere Geschenk für noch einer. Ist noch jemand hier? Ich wollte mich übrigens, bevor ich es vergesse, noch einer, 7, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ich wollte noch was sagen. Ich wollte mich bedanken, bevor ich es vergesse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku harian TV yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Ta'ala. Salam, salam berkah, salam talawat kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk umatnya. Saudaraku, hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan siapapun yang dikehendakinya, ia pasti akan mendapatkan hidayah tersebut. Seperti dengan seorang pria asal negara Eropa, tepatnya di negara Jerman. Sahabatku, awalnya ia sangat membenci dengan agama dan ajaran Islam. Namun dengan kebencian tersebut, ia mencari tahu tentang agama dan ajaran Islam. Namun setelah ia mempelajari agama dan ajaran Islam, akhirnya ia pun menerima kebenaran agama Islam dan memeluk agama Islam. Sahabatku, kini pun ia menjadi seorang mualaf. Namun tak hanya menjadi seorang mualaf, setelah masuk dalam agama Islam, ia pun menjadi seorang pendakwah yang kini telah mengislamkan ribuan orang yang berada di negara Jerman. Sahabatku, kisahnya pun sangat inspiratif, dan ia kini pun saat ini pun terus dan masih terus berdakwah di negara Jerman untuk mengenalkan agama Islam, untuk berdakwah siarkan agama Islam di negara Jerman hingga saat ini. Sahabatku, semoga ia istiqomah. Sahabatku, berikut adalah video ulasannya. Namun sebelum itu, jangan lupa like, share, subscribe, dan komentar Anda agar Anda tidak ketinggalan informasi seputar dunia dan keasal Islam dari dakwah harian TV. Barakallahu fikum wa billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah harian TV, banyak keputusan besar dalam hidup dibuat oleh manusia untuk merubah kehidupan menjadi lebih baik. Tak terkecuali petinju yang memutuskan pindah agama dan menjadi mualaf. Dua petinju legendaris memiliki kisah tersebut, yaitu Mike Tyson dan Muhammad Ali. Namun kali ini kisah mualaf yang akan kita bahas datang dari ex-petinju asal Jerman bernama Pierre Vogel. Sahabat dakwah harian TV punya cerita yang mirip tapi tak sama. Vogel datang sebagai petinju yang benci dengan Islam. Lalu bagaimana petinju yang awalnya anti-Islam ini mendapat hidayah bahkan bisa memualafkan ribuan orang? Dilansir dari berbagai sumber, Vogel merupakan petinju profesional yang lahir pada 20 Juli 1978 di Jerman Barat. Memulai petinju profesionalnya dari usia 22 tahun dan hanya bertarung selama 2 tahun. Total dia bertanding selama 7 kali, semua berakhir dengan kemenangan. Meski terbilang singkat namun tak mengurangi nilai kengerian sang petarung. Sahabat dakwah harian TV, ketulusannya memeluk Islam diceritakan ketika dia merasakan kegundahan dalam hidup. Vogel yang dulu merasa hidupnya tidak berarti walau menjadi petinju profesional menemukan agama adalah jawaban. Saya mulai tidak tenang dan gelisah ketika usia saya memasuki 14 tahun. Di hatiku muncul pertanyaan tentang Tuhan. Akhirnya saya putuskan untuk meninggalkan tinju karena memikirkan arti tujuan hidup di agama yang sebenarnya. Kata Vogel, awalnya dia mempelajari semua agama. Sampai akhirnya bertemu orang yang benci Islam. Vogel yang kala itu sepaham mengajak diskusi orang tersebut. Setelah itu dia coba mempelajari Al-Quran sampai berkali-kali dan akhirnya memutuskan memeluk Islam. Hati pembencinya luntur setelah sekian lama menimba ilmu hingga berkesempatan pergi ke Madinah untuk belajar Islam. Dia kemudian menyiarkan Islam. Namanya pun berganti menjadi Salahuddin Abu Hamzah. Dengan dakwahnya, ratusan bahkan ribuan orang Jerman memeluk Islam. Diceritakan di tahun 2011 ketika dia berbicara di depan rakyat Jerman, ada orang yang menyebutnya sesat. Vogel tersenyum lalu memanggilnya ke atas mimbar. Sahabat dakwah harian TV, dilansir juga Netswetiar, di depan ribuan orang dia berbicara lantang soal Islam dan ajaibnya banyak orang yang memutuskan untuk mengikrarkan syahadat diikuti takbir yang menggema. Tidak kurang dari 1.500 orang menjadi mualaf saat itu.